Salam multimedia. Mari kita lanjutkan pembahasan mengenai teori pembelajaran kita dengan teori pembelajaran yang kita bahas yang keempat, yaitu teori pembelajaran konektivisme. Mari kita mulai. Konektivisme atau konektivism itu disebut juga sebagai teori yang melandasi pembelajaran pada zaman modern ini, pada zaman daring atau cyber physical system. Pembelajar belajar melalui keinginannya yang tinggi dalam mencari informasi, dan mereka dapat melakukannya sendiri. Kemudian pembelajaran dilakukan kapanpun, dimanapun, melalui sebuah jaringan informal, network technology enabled environments. Karena ya anak-anak milenial sekarang ya, atau generasi Z, generasi Alpha itu, mereka sudah terlahir dalam dunia media sosial. Setiap saat bisa mengakses informasi dari mana saja. Mereka terhubung dengan informasi, mereka terbiasa mengambil keputusan setelah mencari-cari dulu informasi pendukungnya di dunia maya. Kemudian, learning is a creative process. Kemudian, di sini kita lihat ya, sekarang kebanyakan permasalahan harus kreatif. Orang dituntut kreatif dengan banyaknya robot. Jadi yang tidak kreatif udah susah. Nah, di sini ada peran guru, peran dosen itu harus menjaga komunikasi. Sekarang pembelajaran, apalagi ini sedang masa pandemi ya, 2020 nih video ini dibuat. Semua harus daring, jadi dosen harus menjadi fasilitator anak-anak muda ini. Dan harus menjaga komunikasi selama proses pembelajaran. Harus pandai menjadwalkan komunikasinya kapan, vkonnya kapan, daringnya kapan, sinkronusnya kapan, asinkronnya kapan. Ya seperti itu, harus mau tidak mau harus dilakukan oleh dosen. Harus ada interaksi meskipun secara daring, video conference atau lewat forum atau lewat chatting misalnya. Kemudian engagement, bagaimana kita menjaga agar para pembelajar muda ini selalu dapat fokus meskipun pembelajaran dilakukan di dalam network ya, di dalam jaringan maya. Tujuannya apa? Adalah supaya pembelajaran sesuai dengan ekspektasi pembelajar kita. Makanya kita harus membuat video ajar yang bersegmentasi, yang menarik, karena mereka sudah terbiasa mendapatkan informasi dengan cara seperti itu. Kemudian learning and actuation. Nah, jadi mereka harus dapat belajar meskipun secara mandiri, meskipun tidak interaksi langsung, dan bagaimana caranya agar pembelajaran tetap efektif. Oleh karena itu kita harus selalu dapat mengkomunikasikan tujuan pembelajaran kita, capaiannya apa. Gitu ya, ujung-ujungnya cara mengevaluasinya harus sebijaksana mungkin. Kalau ujiannya berupa multiple choice, tanpa random, tanpa banyak paket, wah udah celaka ya. Sudah terjadi pengalaman banyak yang terpaksa tidak jujur karena begitu mudah untuk berbuat tidak jujur. Jadi dosen harus benar-benar dalam hal ini bijaksana. Contohnya adalah dengan menggunakan online coursework ya, kita punya e-learning misalkan di platform Ajar, kemudian ada MOOC, Massive Open Online Course, Open Courseware, dan lain-lain. Kemudian melalui blogs dan forum, kemudian melalui chat group, WA group, Line group, grup yang lain, kemudian melalui video conference, ya sekarang mudah didapat. Kemudian yang tak kalah penting adalah sekarang melalui sosial media, termasuk streaming, termasuk seperti YouTube. Gitu ya. Jadi inilah beberapa hal yang dapat kita sampaikan mengenai teori pembelajaran konektivisme. Ini sangat relevan dengan zaman yang semakin maju, apalagi musim pandemi di mana segala sesuatu harus dilakukan secara daring. Demikianlah 4 teori pembelajaran sudah kita bahas. Ini sudah cukup untuk bekal kita bagaimana melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang efektif,
yang berbasiskan teknologi multimedia. Jadi, sekali lagi keempat-empatnya relevan, keempat-empatnya akan kita pakai sesuai dengan situasi dan kondisi kita. Baiklah, kita akan lanjutkan di pembahasan di bab berikutnya, di segmen berikutnya. Tetap semangat.